Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Wisnu. Hari ini saya akan mencoba membahas mengenai hipertensi. Untuk pokok bahasannya itu ada di etiologi atau penyebab, kemudian faktor resiko, dan sedikit menyerempet ke patofisiologi atau mekanismenya ya. Jadi kemarin saya sudah menjelaskan mengenai etimologi, definisi, kemudian menjelaskan mengenai cara pemeriksaan hipertensi yang baik dan benar kayak gitu menurut ESH 2019. Nah, ini menurut Kemenkes, hipertensi itu disebabkan dibagi dua kelompok oleh penyebabnya. Nah, penyebabnya itu bisa primer, bisa sekunder kayak gitu. Kalau primer itu berarti tidak ada penyebab yang jelas, masih belum diketahui penyebabnya apa, pokoknya tiba-tiba bisa terjadi kayak gitu. Tapi ada faktor risiko yang menyebabkan memperparah atau mempresipitasi kejadian ini gitu. Nah, untuk hipertensi esensial sendiri itu bertanggung jawab terhadap 90% dari seluruh jenis hipertensi. Sedangkan untuk hipertensi sekunder itu hanya 10% dari seluruh jenis hipertensi. Nah, kalau misalnya sekunder itu artinya bisa artinya kedua, bisa juga artinya ada hal atau penyakit lain yang mendasarinya. Nah, penyakit lain yang mendasarinya itu bisa menyebabkan hipertensi. Contohnya hipertiroid. Kemudian contoh lainnya gangguan ginjal lain seperti glomerulonefritis. Kemudian mungkin ada tumor adrenal kayak gitu-gitu. Ini klasifikasi mengenai hipertensi menurut JNC7 yang diadopsi oleh Kemenkes, di mana ini sebenarnya mirip dengan European Society of Hypertension. Bedanya mereka nggak ada optimal. Yang normal itu kalau misalnya di ESH itu untuk klasifikasi optimal itu di bawah 120/80. Kalau di sini klasifikasi normal itu di bawah 120/80. Sedangkan yang di ESH klasifikasi normal itu 120 sampai 130, lebih tepatnya 121 kayak gitu. Nah, kalau misalnya di sini ada prahipertensi, kalau misalnya di ESH itu adanya high normal, di mana high normal itu 130 sampai 139. Itu untuk sistoliknya. Tapi secara umum mirip-mirip dengan ESH gitu. Nah, untuk faktor resikonya sendiri itu ada yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Nah, contohnya yang pertama umur, di mana orang dengan usia di atas 60 tahun prevalensi hipertensinya itu mencapai 60%. Kayak gitu. Berarti semakin tua umurnya semakin tinggi juga risiko hipertensinya. Kemudian jenis kelamin. Kalau untuk jenis kelamin sendiri, laki-laki lebih beresiko terkena hipertensi dibandingkan perempuan. Kalau untuk mekanismenya kayak gimana sebenarnya masih dalam penelitian, tapi ada yang nge-propose bahwa tingkat estrogen yang lebih tinggi pada perempuan itu menjadi faktor protektif terhadap hipertensi. Dimana si estrogen ini punya properties dalam menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah dan antiinflamasi. Kalau misalnya terjadi vasodilatasi, di mana penyebab hipertensi itu salah satunya adalah vasokonstriksi kapiler, jadinya si vasokonstriksi itu bisa dilawan gitu. Jadi kembali ke ibaratnya yang satu positif, yang satu negatif, sebenarnya negatif sih kalau di matematika ya. Maksudnya jadi ternetralisir gitu lah. Nah, kemudian antiinflamasi, di mana kita tahu bahwa inflamasi kronik yang secara sistemik itu bisa mempermudah terjadinya pembentukan plak kayak gitu. Kemudian genetik, kalau genetik sendiri itu dipengaruhi oleh orang tua, di mana anak dengan orang tua hipertensi itu kemungkinan atau resiko terjadinya hipertensi itu meningkat 30-50%. Sebenarnya ini genetik ini nggak jadi deh, udah lanjut aja dulu ya. Untuk faktor resiko yang dapat diubah itu ada banyak banget. Makanya tata laksana utama dari hipertensi, terutama yang masih prahipertensi atau yang high normal, itu adalah modifikasi gaya hidup. Itu yang pertama dulu.
Pertama dengan stop merokok. Kenapa merokok itu menyebabkan terjadinya oxidative stress, kemudian meningkatkan kerja saraf simpatis. Jadinya kalau simpatisnya meningkat, vasokonstriksi, kayak gitu-gitulah. Takikardi. Kalau misalnya cuma sekali, oh iya, kalau kalau merokok itu beda ya. Pokoknya kalau misalnya simpatisnya meningkat cuma sekali-sekali aja nggak masalah, nggak begitu pengaruh. Tapi kalau dalam jangka waktu lama, sifatnya kronis kayak stres nih nanti kita omongin, itu bisa meningkatkan risiko hipertensi. Jadi tadi merokok udah, stres sudah ya. Kemudian konsumsi garam, dimana konsumsi garam berlebih ini menyebabkan si garamnya itu, uh, kan garam itu sifatnya meretensi air ya. Jadi kalau misal airnya meningkat, volumenya meningkat, maka tekanan darahnya meningkat gitu. Nah, Kemenkes menyarankan konsumsi garam itu maksimal 5 gram per hari atau setara 1 sendok teh. Tapi saya tuh juga pernah baca penelitian bahwa sebenarnya garam ini bukan dikambing hitamkan gitulah ya terhadap terjadinya hipertensi, karena manusia sendiri itu kalau ginjalnya normal dia bisa meregulasi garam mau banyak atau sedikit. Cuma ya gitu, dengan keberadaan garam lebih banyak, harusnya kan si ginjalnya jadi kerja lebih berat gitu dalam mengeluarkan garam. Kan kemarin kita udah ngomongin sedikit tentang RAAS ya. Nah, semana si aldosteron ini bisa mereserve atau meretensi garam gitu, dan HCl dan klorida. Oke, lanjut ya. Ini langsung dua ya, kurang aktivitas fisik dan berat badan. Dimana aktivitas fisik itu menurut WHO minimal 150 menit per minggu. Aktivitas fisik moderate sampai high. Kalau misalnya high aja 75 menit, tapi lebih baik di atas 300 menit per minggu, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kurang aktivitas fisik, meningkatkan kemungkinan terjadinya obesitas. Kalau terjadi obesitas, meningkatkan kemungkinan terjadinya hipertensi karena terjadi inflamasi kronis yang secara sistemik. Kemudian bisa meningkatkan terjadinya resistensi insulin, dimana kalau resistensi insulin bisa diabetes, kalau diabetes bisa mengganggu endotel, kalau endotelnya terganggu bisa terjadi hipertensi, kayak gitu. Terus diet rendah serat, yang ini sebenarnya saya udah coba cari gimana mekanismenya, tapi belum tahu. Cuma mereka bilang bahwa ada pengaruhnya dengan gut microbiome kayak gitu-gitu. Tapi di apa ya, di penelitian yang dilakukan pada tikus konsumsi diet rendah serat, mereka resiko hipertensinya, maksudnya kejadian hipertensinya lebih tinggi kayak gitu. Selanjutnya ada konsumsi alkohol, dimana konsumsi alkohol ini sebenarnya ada yang bilang itu cuma 3% sampai 11% resikonya meningkat pada konsumsi alkohol. Tapi menurut AHA, American Heart Association, mereka bilang kalau misalnya konsumsi alkoholnya itu di atas 30 gram per hari, itu meningkatkan resiko sampai 19%. 30 gram per hari itu berarti kira-kira sebanyak 3 kaleng bir, kayak gitu kalau dicari. Nah, kalau mekanismenya sendiri itu ada yang bilang oxidative stress, merusak endotel, meningkatkan kerja simpatis, kayak gitu. Cuma belum tahu dari penelitian itu utamanya ke arah mana, kayak gitu. Nah, kalau di lipidemia berarti terjadinya gangguan di situ, berarti terganggu lipid, berarti lemak, kemudian emia itu berarti di darah, terjadi gangguan lemak di darah. Contohnya LDL meningkat, trigliserid meningkat, kemudian kolesterol total meningkat, HDL turun. Itu dislipidemia. Nah, dislipidemia dengan hal-hal tadi terjadi itu merusak endotel. Kalau endotelnya rusak, berarti bisa terjadi hipertensi. Karena hipertensi ini kan, coba ya, kalau kita ngomongin endotel berarti berhubungan dengan pembuluh darah. Semakin tua pembuluh darahnya, kekakuannya meningkat. Semakin tua pembuluh darahnya, endotelnya makin bermasalah. Semakin tua pembuluh darahnya,
dengan segala macam makanan yang udah dikonsumsi, pola hidupnya mungkin buruk, bisa meningkatkan terjadinya aterosklerosis kayak gitu, pembentukan plak. Jadi lama-lama menyempit, lama-lama kaku, elastisitasnya berkurang. Kalau misalnya ibaratnya selang, itu udah uh, jangan selang deh ya. Pokoknya semakin kecil pembuluh darahnya, jadinya tekanannya semakin meningkat gitu aja. Kayak misalnya selang, kalau misalnya ditutup sebagian, jadinya tekanannya meningkat kayak gitu. Mungkin itu aja ya, kelamaan juga nih udah 10 menit. Kalau misalnya ada yang salah, mohon dikoreksi di kolom komentar. Saya sangat menerima dengan kritikan dan saran. Kalau terima kasih atas perhatiannya, saya undur diri.